Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama Sunarko dengan NIM 240411111018. Saya dari kelas pemrograman aplikasi web 3B, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi Teknik Informatika. Jadi, pada video ini saya akan memodifikasi kode-kode yang ada di bab 1 sampai dengan bab 6. Saya akan modifikasi sesuai yang ada di bab 7. Nah ini, jadi saya akan menambahkan fitur-fitur baru, yaitu yang pertama fitur pencarian lanjutan berdasarkan tentang tahun dan kata kunci, dan juga saya akan menambahkan validasi sisi server, pagination, proteksi CSRF. Mungkin langsung saja saya ke text editor saya. Oke, jadi di sini sudah diberikan eh, kode-kode itu, dan di sini saya akan memodifikasi sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, yang ada di bab 7. Mungkin langsung saja saya akan membuat programnya. Oke, yang pertama saya akan buka di file box controller. Di sini saya akan menambahkan atau memodifikasi public index. Nah, pada construct saya mau menambahkan session start. Terus ya nanti terus saya menambahkan application. Nanti saya menambahkan input dan lanjutan. Saya menambahkan lagi. Terus satu. Terus aktif. Model. Next. Oke. Next. Next. Oke, terus ini masih lambat saja. Ini terus. Render. Please. Oops. Oke, terus.
this. Better. Action. Oke, terus. Bisa dulu. Oke, terus. Tinggal ini. Oke, bisa return. Coba kopikan saja. Aplikasi distro. Di ini untuk modifikasi yang di box controller. Jadi perubahan yang saya lakukan di sini saya membuat session start. Jadi session start ini untuk filter CSRF-nya nanti. Lalu di sini saya membuat token CSRF. Di sini tokennya diacak ya. Jadi jika belum ada, nanti dia akan mengacak tokennya. Setelah itu saya mengambil inputan untuk pencarian lanjutannya ini. Setelah itu saya inisialisasi untuk pagination-nya. Setelah itu di sini saya filter
Jadi jika ada filter buat daun sama penulisnya. Setelah itu ini mengirim untuk mengirim ke view. Oke, setelah itu, nah di sini pada function start. Nah di kondisi yang kedua, di sini saya buat kondisi lagi. Di sini kondisinya ini buat validasi CSRF, buat validasi token CSRF-nya. Setelah itu di sini juga sama. Div yang kedua ini buat validasi panjang judul. Di sini untuk panjang judul minimal 3 karakter. Terus setelah itu disimpan ke datanya itu nanti akan disimpan ke database. Oke, setelah itu pada update. Nah, update di sini saya membuat if baru, kondisi baru ini buat validasi CSRF-nya, validasi CSRF-nya saat update. Terus ini validasi panjang judul minimalnya itu 3 karakter. Terus yang diupdate data sama. Jadi session start tadi itu mengaktifkan session agar bisa menyimpan token CSRF. Nah, setelah itu tokennya itu acak disimpan di session untuk keamanan form. Lalu ada tambahan fitur pencarian lanjutan, terus batas batas halaman datanya. Terus di sini juga saya menentukan query berdasarkan filter. Setelah itu proteksi dari form submit yang tidak sah, serta saya sudah menambahkan validasi di server dan menyimpan dan mengupdate datanya juga sudah. Ini beberapa masih ada yang kodenya ini unscripted atau belum terdefinisi ini karena kita belum memanggilnya, belum ada metodenya. Jadi untuk metodenya saya akan buat di file selanjutnya untuk edit yang selanjutnya, yaitu di box model. Nah, oke, ini saya tutup dulu. Sekarang kita lanjut ke box model. Oke. Oke, jadi di box model saya akan memodifikasi sedikit public function. Sini saya mau buat public functionnya, buat public function itu namanya filter. Oke, dia ada min, max, nulis, SQL. Siapa tahu kan max, max. Hmm.
dikit back balik lagi. Oke, fine. Oke, jadi di sini sudah semua. Nah, pada public function filter ini buat apa? Dia itu buat filter pencarian lanjutan berdasarkan tahun dan penulisnya. Terus Gitpacks ini yaitu untuk mengambil data sesuai halaman, yaitu ada limit dan offsetnya. Terus Conbooks ini buat apa? Dia itu buat menghitung total record buku untuk pagination. Oke, Oke, di sini bisa kita lihat setelah saya menambahkan metode tadi, bagian kontrol sudah tidak ada yang merah karena tadi itu merah belum terdefinisi. Oke, sekarang saya mau lanjut di bagian views di book list. Nah, di book list ini saya mau merubah sedikit kode-kode yang ada di sini. Itu ya, saya mau menambahkan tag heading. Saya sudah fokus pada heading. Di sini saya menambahkan apa baru? Namanya form. Di sini itu mengarah ke index seperti get. Ini seperti index. Oke, sudah. Di sini saya menambahkan apa baru? Connection, PHP, method get, input tag, hidden, value yang terus setelah itu text di sini tahun tahun ini teks bersama si button, terus kita kasih button. Saya ini sudah saya mau baru PHP if reset terus PHP for dollar di sama dengan satu
Terus coba. Setelah dari booklist saya mau modifikasi book form. Oke, ini book form tampilan seperti ini. Oke, di sini tinggal kita tambahkan tampilan pesan error saja. PHP if nanti error terus spasi p tag p ini stylenya. Stylenya color red. Terus tinggal kita kasih akhiran saja PHP nanti. Oke. Oke, setelah itu saya akan melakukan tes uji coba dari hasil kode saya. Oke, saya mau ke MP Genetic. Nah, di sini yang pertama saya mau jalankan aplikasi, terus saya mau uji validasi. Uji validasi tambah buku, judulnya semisal saya hanya menambahkan 2 sini. Nulisnya semisal deskripsinya saya simpan. Nah, dia nggak mau karena di sini judulnya harus minimal 3 karakter. Oke. Ini jadi validasinya sudah berhasil. Terus saya mau uji filter tahun dan penulis. Tahunnya semisal yang pertama 2020. Terus ini 2020. Ini 2000 aja. Martin. Center. Oke. Ini muncul ya sesuai rentang tahunnya. Terus saya mau uji pagination selanjutnya. Jadi sebelum uji pagination itu saya tambahkan dulu bukunya. 10 tabel buku 1 penulisnya saya tambahkan sampai 10 buku 2 Oke, jadi seperti ini. Terus di sini bisa berpindah halaman. Nah, halaman 1, halaman 2 seperti ini. Oke. Jadi untuk uji pagination data berpindah halaman sesuai jumlahnya. Setelah itu saya mau uji CSRF tokennya. Misal saya mau saya mau uji CRUD nya untuk hapus sama tambahnya. Ini hapusnya bisa, tambah buku tadi juga sudah bisa. Terus edit. Oke, saya ganti 44. Di sini juga berhasil. Jadi untuk fitur CRUD, tambah buku baru, edit buku, hapus buku, ini sudah bisa semua. Oke, selanjutnya
menjelaskan ini, bagian mana dari MVC yang paling menantang untuk Anda. Jadi pada program yang saya buat tadi, bagian yang paling menantang bagi saya itu yaitu adalah bagian controller. Karena apa? Karena di bagian ini kita itu harus mengatur data antara model yang ada di database dan view yang ada pada tampilan. Jadi controller ini menjadi penghubung utama. Jadi kalau logika di situ tidak rapi, itu seluruh aplikasinya bisa jadi bermasalah. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda akan menambah fitur baru, misal kategori tanpa mengganggu struktur yang ada? Kalau semisal ingin menambah fitur baru seperti kategori buku, saya akan tetap mengikuti pola MVC agar strukturnya itu tidak rusak. Jadi contohnya pada model itu saya akan menambahkan kolom kategori pada tabel buku dan mengubah model supaya mendukung field yang baru tersebut. Terus controller saya akan menambahkan input kategori pada proses create dan update, serta akan menampilkan kategori di index agar bisa difilter. Terus yang di view itu saya akan menambahkan input select dan input kategori di book from PHP dan menampilkan kolom baru kategori di booklist PHP yang ada di file booklist PHP. Jadi seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga, kapan saat yang paling tepat beralih ke framework? Kalau menurut saya, saat yang paling tepat kita harus beralih ke framework itu adalah ketika proyek yang kita bikin itu sudah mulai kompleks. Misalnya sudah banyak tabel dan relasi pada database, terus fitur auto-retensi seperti login dan register, terus banyak halaman dan interaksi antar user, dan perlu keamanan dan validasi yang lebih kuat. Nah, di situ kita memerlukan framework. Jadi kalau untuk proyek kecil atau pembelajaran dasar, MVC native itu masih cocok untuk kita gunakan. Berbeda kalau fiturnya itu sudah kompleks atau proyeknya itu sudah menggunakan fitur-fitur kompleks, kita akan mengharuskan menggunakan framework. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya demokan pada video kali ini. Apabila saya ada salah kata dalam menjelaskan atau ada salah kata dalam menjawab, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.